Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Aji Sasibuan, kelas 02 SIDP 002 dengan NIM 21101070166. Saya akan menjelaskan tentang Balai Pustaka dan Penjaga Baru. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Nur Sultan Iskandar, Abdul Muiz, Mara Rusli, Muhammad Kasim, dan Merari Siregar. Angkatan ini juga dinamakan Angkatan Siti Nurbaya karena novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Novel Siti Nurbaya menampilkan kritik tajam terhadap adat istiadat dan tradisi yang kaku. Kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Angkatan Balai Pustaka juga disebut dengan Angkatan 20-an, yang lebih banyak menuliskan tentang persoalan cinta yang adat yang kaku, kebebasan individu yang terkungkung, penindasan hak perempuan, serta kesewenangan kaum tua adat terhadap kaum muda. Ciri-ciri roman Angkatan Balai Pustaka. 1. Bersifat kedaerahan, karena mengungkapkan persoalan yang hanya berlaku di daerah tertentu, khususnya Sumatera Barat, Minangkabau. 2. Bersifat romantik sentimental, karena ternyata banyak roman yang mematikan tokoh-tokohnya atau mengalami penderitaan yang luar biasa. 3. Bergaya bahasa seragam, karena dikemas oleh redaksi Balai Pustaka sehingga gaya bahasanya tidak berkembang. 4. Bertema sosial, karena belum terbuka kesempatan mempersoalkan masalah politik, watak, agama, dan lain-lain. Bacaan populer pada Angkatan Balai Pustaka. 1. Siti Nurbaya atau Kasih Tak Sampai. Nama pengarang Mara Rusli. Judul buku Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Penerbit Balai Pustaka. Tempat terbit Jakarta. Tahun terbit 1992. Cetakan 44 tahun 2008. Tebal buku 271 halaman. Kategori buku fiksi. Yang kedua, Azab dan Sengsara. Judul buku Azab dan Sengsara. Pengarang Merari Siregar. Penerbit Balai Pustaka. Tahun terbit 1920. Tebal buku 123 halaman. Kategori buku fiksi. Pengarang terkenal pada Angkatan Balai Pustaka. 1. Merari Siregar. Dilahirkan 13 Juni 1896 di Siporok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Meninggal 23 April 1940 di Celenget, Madura. Berpendidikan Handles Koresponden di Jakarta 1923. Pernah bekerja sebagai guru di Medan, Rumah Sakit Umum Jakarta, dan Opium. Jokris Kalianget. Novelnya Azab dan Sengsara 1920 lazim dianggap sebagai awal kesusastraan Indonesia. Yang kedua, Mara Rusli. Dilahirkan 7 Agustus 1889 di Padang. Meninggal 17 Januari 1968 di Bandung. Berpendidikan Sekolah Dokter Hewan di Bogor 1915 dan dosen Sekolah Tinggi Dokter Hewan di Klaten 1948. Namanya terkenal karena novel atau roman Siti Nurbaya. Yang ketiga, Abdul Muiz. Dilahirkan pada tahun 1889 di Solok, Sumatera Barat. Meninggal 17 Juli 1959 di Bandung. Pendidikan terakhir tamat Sekolah Kedokteran Stovia di Jakarta. Menjadi klerek di Departemen Borderies and Adjacents dan jadi wartawan di Bandung. Selain itu, ia juga aktif dalam Syarikat Islam dan pernah menjadi anggota Dewan Rakyat. Namanya terkenal karena novel Salah Asuhan 1928, Pertemuan Jodoh 1933, Surapati 1950, dan Robert Anak Surapati 1953. Kesimpulan, tujuan didikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah. Balai Pustaka juga melakukan berbagai cara untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan yang banyak menyoroti kehidupan penyayian atau cabul dan dianggap memiliki misi politik liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah. Sejarah munculnya periode Angkatan Penjaga Baru. Penjaga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Penjaga Baru adalah sastra intelektual, nasionalistik, dan elitis menjadi bapak sastra modern Indonesia. Angkatan Penjaga Baru 1930 sampai 1942 dilatar belakangi
kejadian bersejarah Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Karakteristik periode Angkatan Penjaga Baru. Penjaga Baru merupakan tempat berkumpulnya sejumlah pengarang yang memiliki keanekaragaman suku bangsa, agama, kepercayaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu membentuk kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Indonesia. Ciri struktur estetik. Bentuknya teratur rapi, simetris, mempunyai persajakan akhir, banyak menggunakan pola sajak, pantun, dan syair meskipun ada pola yang lain. Sebagai besar puisi 4 seuntai. Tiap-tiap barisnya terdiri atas 2 periodus dan terdiri atas sebuah gatra atau kesatuan sintaksis, kesedihan, kekecewaan, dan sebagainya. Ciri struktur ekstra estetik. Masalahnya bersangkut paut dengan kehidupan masyarakat kota, seperti masalah percintaan, masalah individu manusia, dan sebagainya. 2. Ide nasionalisme dan cita-cita kebangsaan yang mengisi sekejap Penjaga Baru. 3. Ide keagamaan menonjol. 4. Curahan perasaan atau curahan jiwa tampak kuat, yaitu kegembiraan, kesedihan, kecewaan, dan sebagainya. Terakhir, sifat didaktis masih tampak kuat. Kesimpulan, Angkatan Penjaga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Penjaga Baru pada mulanya hanyalah nama sebuah majalah bahasa dan sastra yang mulai diterbitkan pada bulan Juli 1933. Nama majalah inilah yang kemudian dipakai untuk menamai segolongan penjaga muda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.